Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas S7F akan mempresentasikan demo aplikasi sistem pakar diagnosa anemia menggunakan metode certainty factor. Anggota kelompok kami yaitu saya, Nailus Sandi Zakaria, dengan NPM 202243500-792, dan teman saya, Ruli Anggoro, dengan NPM 202143500-620. Yang pertama, ada poster. Apa sih tujuan pembuatan poster? Poster ini dibuat untuk menjelaskan penerapan sistem faktor diagnosa anemia menggunakan metode certainty factor. Poster juga bertujuan memberikan gambaran alur inferensi sistem, mulai dari gejala yang dipilih pengguna, aturan atau rules yang digunakan, hingga hasil kesimpulan diagnosis beserta tingkat keyakinannya. Selain itu, poster ini bertujuan sebagai media edukasi yang informatif dan mudah dipahami mengenai konsep dasar sistem pakar dalam bidang kesehatan, serta menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu proses diagnosis awal anemia secara cepat dan sistematis. Berikut adalah gambaran posternya. Yang pertama, ada premis. Premis yaitu kondisi dasar yang cocok dengan gejala. Di sini ada beberapa premis yang disimbolkan dengan P1 sampai dengan P8. Yang pertama, P1, yang artinya jika user mudah lelah dan lemas. P2, jika kulit pucat kekuningan. P3, jika detak jantung tidak teratur. P4, jika sesak napas. P5, jika pusing atau sakit kepala. P6, jika tangan dan kaki dingin. P7, jika nyeri dada. P8, jika lidah bengkak atau radang. Dan di bawahnya ada fakta yang diperoleh dari user yang disimbolkan dengan F1 sampai dengan F8. Pertama, ada F1 yang artinya mudah lelah dan lemas. F2, kulit pucat kekuningan. F3, detak jantung tidak teratur. F4, sesak napas. F5, pusing atau sakit kepala. F6, tangan dan kaki dingin. F7, nyeri dada. Dan F8, lidah bengkak atau radang. Dan subgoal tujuan untuk menuju kesimpulan anemia ada beberapa yang disimbolkan dengan S1 sampai dengan S5. S1 yaitu identifikasi anemia defisiensi besi. S2, identifikasi anemia pernisiosa atau B12. S3, identifikasi anemia hemolitik. S4, identifikasi anemia aplastik. S5, identifikasi anemia akibat kehilangan darah. Dan ada knowledge based rules. F1, anemia definisi besi. If F1, NF2, NF3, dan S1. Yang kedua, R2, anemia pernisiosa. If F6, NF7, NF3, dan S2. R3, anemia hemolitik. If F9, NF3, dan S3. R4, anemia aplastik. If F10, NF3, dan S4. Yang terakhir, R5, anemia kehilangan darah. If F8, NF1, NF12, dan S5. Dan di bawah ini adalah contoh hasil kesimpulan algoritma. Yang pertama, fakta dari user. User memilih gejala berikut. F1, mudah lelah dan lemas. CF user yaitu 0,8. F2, kulit pucat kekuningan. CF user sama dengan 0,6. 3 F5, pusing atau sakit kepala dengan CF user 0,7. Yang kedua, kecocokan rule. Rule yang dicocokkan yaitu F1, anemia defisiensi besi. If F1, F2, F5, dan S1 kemungkinan anemia defisiensi besi. CF faktornya yaitu 0,8. Tidak ada rule lain yang memenuhi semua premis, hanya R1 yang aktif. Yang ketiga, perhitungan certainty factor. Langkah pertama, hitung CF tiap gejala. CF pakar kali CF user.
mudah lelah 0,7 dikali 0,8 dan hasilnya 0,56. Kedua, kulit pucat kekuningan dengan 0,8 dikali 0,6 dengan 0,48. Terakhir, pusing 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42. Langkah kedua, menggabungkan CF kombinasinya CF total sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurangi CF1. Gabungannya yaitu 0,56 dan 0,48. CFA sama dengan 0,56 ditambah 0,48 kali 1 dikurangi 0,56. CFA 0,56 ditambah 0,48 dikali 0,44. CFK sama dengan 0,56 ditambah 0,2112 dan hasilnya CFA sama dengan 0,7712. Menggabungkan gejala ketiga yaitu 0,42 dengan CF total CFA plus 0,42 dikali 1 min CFA sama dengan 0,7712 ditambah 0,42 dikali 1 kurangi 0,7712 sama dengan 0,7712 ditambah 0,42 dikali 0,2288 sama dengan 0,7712 ditambah 0,09609 dan hasilnya 0,86729 lalu dibulatkan menjadi 0,87 atau 87%. Kesimpulannya, user kemungkinan besar mengalami anemia defisiensi besi dengan tingkat kepastian 87%. Penjelasan singkatnya, gejala yang dipilih user mudah lelah, pucat kekuningan, pusing, sesuai dengan pola anemia defisiensi besi, sehingga Rule R1 aktif dan memberikan nilai kepastian tertinggi. Rekomendasi sistem yaitu konsumsi makanan tinggi zat besi, periksa Hb dan ferritin, konsultasi ke dokter jika gejala memburuk. Selanjutnya ada flowchart admin. Flowchart admin menggambarkan alur kerja admin dalam mengelola sistem secara menyeluruh. Proses diawali dengan login admin menggunakan username dan password. Jika data yang dimasukkan benar, maka sistem akan membuat session admin dan menampilkan dashboard admin. Jika username dan password salah, maka sistem akan menampilkan pesan error dan diminta untuk mengulangi login. Di dalam dashboard admin dapat memilih beberapa pilihan menu. Di antaranya ada untuk mengelola gejala, mengelola jenis anemia, mengelola rules, mengelola user. Di dalam kelola gejala, admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus gejala. Dan di dalam kelola jenis anemia, admin juga bisa menambah, mengubah, atau menghapus jenis anemia. Dalam kelola rules, admin dapat mengatur relasi gejala dan CF pakar. Dan di pengelolaan user, admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan user dan dapat menambah user juga. Admin dapat kembali ke dashboard untuk memilih menu lain atau melakukan logout untuk mengakhiri sesi. Selanjutnya ada flowchart user. Flowchart user menggambarkan alur interaksi pengguna dalam melakukan konsultasi diagnosis anemia. Proses dimulai dari login user menggunakan username dan password. Jika data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan diminta untuk login kembali. Jika data yang dimasukkan valid, maka sistem akan membuat sesi user, lalu sistem akan memeriksa apakah data diri kita lengkap atau kita pernah mendaftar sebelumnya. Jika belum, sistem akan meminta inputan untuk menginput nama, umur, aktivitas, lalu sistem akan menyimpan data dan mengarahkan ke dashboard user. Jika data diri kita lengkap atau terdaftar di sistem, maka langsung diarahkan ke dashboard user. Lalu user bisa
memulai konsultasi dengan memilih gejala yang dirasakan. Sistem kemudian memproses diagnosa, menghitung CF kombin, menentukan jenis anemia, lalu menampilkan hasil diagnosa dengan tingkat keyakinan dan rekomendasi penanganan. Lalu sistem akan menyimpan riwayat konsultasi. Kita bisa melihat riwayatnya dan akan ditampilkan riwayatnya. Jika tidak, kita bisa langsung ke logout. Selanjutnya, kita akan masuk ke demo aplikasi sistem pakar diagnosa anemia. Di sini ada tampilan halaman login yang mempunyai dua sesi. Sesi pertama yaitu sebagai admin. Kita memasukkan username admin dan passwordnya. Lalu kita masuk sebagai admin. Dan inilah tampilan dashboard admin. Di dashboard admin, kita bisa mengelola gejala, mengelola jenis anemia, mengelola aturan dan rules, dan juga bisa mengelola user. Di bawahnya ada statistik sistem, total gejala, ada 8, total jenis anemia, total rules, dan total konsultasi yang sudah dilakukan. Lalu kita akan mencoba mengelola gejala. Di sini kita bisa menambahkan gejala baru, mengedit, dan menghapus gejala. Misal, kita menambahkan gejala baru dengan kode gejala G009 dan memasukkan gejalanya. Lalu kita tambahkan dan gejala baru berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mengeditnya dan bisa menghapusnya. Sini hilang gejala yang sudah dihapus. Lalu kita juga bisa mengelola jenis-jenis anemia. Di sini ada 3 jenis anemia yang sudah terdaftar. Kita akan memasukkan jenis anemia baru dengan kode A004 dan deskripsi anemianya. Dan memasukkan rekomendasi penanganan. Lalu kita tambahkan dan jenis anemia baru berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mengeditnya dan juga bisa menghapusnya. Lalu kita akan masuk ke aturan dan rules. Di sini kita bisa menambahkan rules baru, mengedit rule yang sudah ada, atau menghapusnya. Misal kita edit rules ini. Kita ubah menjadi 07. Berhasil diupdate dan menjadi 0770. Di sini ada anemia baru yang belum ada rulesnya yang tadi kita tambahkan baru. Lalu kita akan mencoba menambahkan rules yang baru ditambahkan anemia. Anemia hemolitik yang baru ditambahkan. Kita memilih gejala-gejalanya, mudah lelah dengan CF-nya misal 06 dan berhasil ditambahkan.
Lalu kita menambah lagi, pusing, tambahkan lagi, di sini ada gejala-gejala yang ditambahkan tadi. Di sini berubah menjadi statistiknya berubah menjadi 9, yang kita tambahkan 1 jadi 4, dan tadi yang ditambahkan. Di sini juga bisa mengelola user, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Dan sesi kedua, kita akan login sebagai user. Jika data diri belum terdaftar di sistem, kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, dan usia, lalu aktivitas sehari-hari. Lalu kita lanjutkan dan diarahkan ke dashboard user. Di sini user dapat memulai konsultasi, dan di bawah ada data diri kita. Misal kita memilih konsultasi dengan gejala-gejala ini, misal mudah lelah 20%, sesak napas 10%, pusing dan sakit kepala 40%, detak jantung 10%. 4 gejala tadi yang dipilih, lalu kita diagnosa, dan muncul hasil diagnosanya, yaitu anemia perniciosa. Deskripsinya kekurangan vitamin B12 yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup. Di sini ada data pasiennya, jenis anemianya, dan tingkat kepastian serta inti faktornya. Di sini tingkat keyakinannya rendah dengan 41,52%. Ini gejala-gejala yang kita pilih tadi, dan ada rekomendasi penanganan. Suntikan vitamin B12, suplemen vitamin B12, B12. Lalu kita bisa melihat riwayatnya. Karena kita baru konsultasi pertama kali, di sini hanya tampil 1, dan kita bisa mencetak hasilnya. Di sini jika login sebagai user yang sudah terdaftar, kita langsung diarahkan dan ada konsultasi sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.